فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk kepada pembahasan ayat yang ke 136 dari tafsir Al-Baqarah, dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman, ucapkanlah oleh kalian semua, kami beriman kepada Allah dan kepada apa saja yang diturunkan kepada kami, dan kami beriman kepada apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Asbat. Asbat nanti akan ada penjelasan tentunya insyaallah, tapi yang rajih mereka adalah nabi-nabi Bani Israel. Dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak memisah-misahkan, membeza-bezakan di antara seorang pun dari mereka, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Kami adalah kaum muslimin hanya untuk Allah semata, Islamnya karena Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya ayat yang mulia ini telah mencakupi seluruh perkara yang wajib diimani secara global, dan sebagiannya diperinci sesuai dengan makomnya, sesuai dengan posisi pembahasannya. Dan ketahuilah bahwasanya keimanan yang mana dia itu adalah pembenaran yang sempurna di dalam hati terhadap prinsip-prinsip tadi, pembenaran terhadap dasar-dasar tadi, dan juga pengakuan terhadap perkara tadi, atau kembali dohirnya kepada hati ya, pengakuan hati yang mengandungi amalan-amalan hati dan anggota-anggota badan. Dan dia ini, yaitu keimanan ini, dengan sudut pandang ini masuk di dalamnya adalah Islam, dan juga masuk ke dalamnya amalan-amalan soleh semuanya. Maka dia ini, yaitu amal-amal soleh, termasuk dari iman dan jejak dari jejak-jejak keimanan. Maka di mana saja lafaz iman itu disebutkan secara mutlak, masuk ke dalamnya apa saja yang disebutkan tadi. Demikian pula Islam, apabila disebutkan secara mutlak, masuklah ke dalamnya keimanan. Maka apabila digandengkan di antara keduanya, keimanan itu adalah suatu nama untuk apa saja yang ada di dalam hati, berupa pengakuan dan pembenaran. Ikrar boleh jadi artinya pengakuan atau penetapan, tak masalah, tapi seringnya pengakuan. Sedangkan iman itu adalah nama atau istilah untuk amal-amal zahir. Demikian pula apabila dikumpulkan antara iman dan amal soleh,
Walaupun iman sendiri mencakup seluruh amal soleh, tapi kalau dikatakan amanu wa amilus solihat, maka amanu di sini adalah orang-orang yang beriman, yang mana di dalamnya ada amalan hati, amalan batin. Sedangkan wa amilus solihat, mereka mengerjakan amal soleh, maksudnya adalah amal-amal zahir. Maka firman Allah Ta'ala, qulu, maksudnya adalah ucapkanlah dengan lidah-lidah kalian yang saling sesuai dengan hati-hati kalian. Jelas ayat ini tidak menyuruh untuk jadi munafik, na'udzubillah. Hanya ucapan lisan, hatinya tetap kafir, bukan itu. Tapi ucapan lisan yang sesuai dengan isi hati. Dan inilah dia perkataan yang sempurna, yang akan menghasilkan atau mengakibatkan pahala dan ganjaran. Adapun kalau sekedar ucapan lisan kami beriman, tetapi hatinya adalah kufur, yaitu dia munafik, tidak mendatangkan pahala, malah terancam dengan siksaan yang berat. Siksaan sebagai orang kafir dan siksaan sebagai orang yang mengolok-olok Allah dan kaum mukminin. Na'udzubillah, munafik. Kemudian beliau mengatakan, maka sebagaimana ucapan dengan lidah itu, kalau tanpa keyakinan hati merupakan kemunafikan dan kekufuran, maka perkataan yang kosong dari amalan hati, dia itu tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki kesan, dan faedahnya sedikit. Kalau dia munafik, maka memang tidak ada faedahnya kecuali sekedar faedah duniawi, yaitu dianggap sebagai muslim, masih boleh mewarisi orang tuanya yang muslim, masih boleh kalau mati disolati dan badannya dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Itu sekedar faedah duniawi, tapi tidak ada faedah di akhirat. Karena dia orang munafik. Wa in kanal abdu kemudian Imam As-Sa'di mengatakan, dan sesungguhnya hamba itu mendapatkan pahala atas perkataan dia apabila ucapannya itu ucapan yang baik dan disertai dengan dasar keimanan. Kalau sekedar ucapan baik tapi dia munafik, hatinya tidak beriman, tentunya tidak ada gunanya. Tetapi ada perbedaan antara ucapan semata dan ucapan yang diiringi dengan amalan hati. Ya, tentunya lain. Hatta dalam masalah zikir, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun sekedar zikir lisan itu bagus, karena Rasulullah bersabda itu, la yazalu lisanuka raqban bi dzikrillah, hendaknya lidahmu terus-menerus basah dengan berzikir pada Allah, terutama kita di hari-hari terbaik ini, 10 hari terbaik dalam 1 tahun. Dan juga kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 perkataan yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Zikir dengan lidah itu bagus sekali, tetapi yang lebih baik adalah kalau zikir lidahnya itu disertai zikir dengan hati juga. Zikirnya berbicara dan hatinya juga mengucapkan yang sama. Dia bilang subhanallah wa bihamdi, hatinya juga sedang mengingat maknanya, yaitu maha suci Allah dari segala kekurangan dan aib, wa bihamdih, dan dengan segala pujian untuknya, yaitu pujian berupa sifat-sifat kesempurnaan. Karena memang kalimat ini subhanallahi wa bihamdih ini mengandung nafi dan isbat, mengandung tanzih dan tahliyah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Di dalamnya ada penyucian sekaligus juga pengagungan.
Jadi bukan hanya ucapan lisan, tetapi hatinya juga mengingat makna tersebut. Inilah yang terbaik. Maka walaupun zikir dengan lisan itu bagus sekali, tetapi tetap tidak sama antara semata-mata ucapan lisan dengan apa? Ucapan lisan yang diiringi dengan amalan hati. Itu kalau dia punya iman, maka tetap dua-duanya ada pahala walaupun lain-lain. Tapi kalau hatinya tidak ada iman, ini sekedar seperti zikirnya orang munafik, tidak ada pahalanya. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan, jadi di dalam firman Allah Ta'ala, qulu, ucapkanlah oleh kalian semua. Di sini ada isyarat untuk mengumumkan akidah. Bukan hanya ini keyakinan hati saya tak perlu cerita ke orang-orang. Kata beliau, di sini ada isyarat untuk mengumumkan, iklan, yaitu pengumuman, mengumumkan akidah kita dan menampilkan akidah kita serta mendakwahkannya. Tak perlu merasa rendah diri di hadapan orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Buddha atau Hindu dan seterusnya. Mereka saja tidak malu menampakkan agama-agama yang salah, yang buruk itu. Terkadang bahkan kita yang merasa sakit hati sebenarnya. Ini negeri muslimin sering masuk ke mereka, tapi mereka tidak malu untuk menampilkan patung-patung mereka itu. Dalam keadaan mereka sedang memuja patung itu atau memberikan tak tahu apa itu, asap-asap, membakar pedupaan atau apa. Padahal kita ada di situ. Mereka tak malu sama kita. Kenapa justru kita yang malu sama mereka? Kita benci lihat kesyirikan macam itu. Intinya apa? Tak perlu kita malu dengan akidah kita. Di sini Allah mengatakan qulu, ucapkanlah. Berarti apa? Jangan merahasiakan akidah kita yang benar, dan bahkan apa? Dakwahkanlah, kata beliau. Karena akidah inilah prinsip agama dan dasar agama ini. Dan di dalam firman Allah Ta'ala, amanna, ucapkanlah oleh kalian kami beriman, dan seterusnya itu yang muncul, yang di dalamnya ada kemunculan dari perbuatan yang dinisbatkan kepada seluruh umat. Karena apa? Ini perintahnya untuk semua, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua. Pakai wawul jamaah di sini. Ini ada isyarat bahwasanya wajib bagi seluruh umat untuk berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan. Dan dorongan untuk mereka itu bersatu, sehingga mereka semua sehingga penyeru mereka itu satu saja, dan amalan mereka itu juga bersatu. Kenapa? Karena di sini semuanya disuruh mengucapkan kalimat yang sama, kami beriman kepada Allah. Tidak layak umat ini berpecah belah, yang satu beriman pada Allah, yang satu beriman pada patung, yang lain beriman kepada penunggu pokok-pokok keramat, atau yang lain lagi beriman kepada cincin-cincin keramat, yang lain lagi beriman kepada bambu petung yang sedang dijual bermiliar-miliar di Indonesia itu. Na'udzubillah, sekitar bambu macam itu orang rela keluar duit bermiliar-miliar. Kalau ditanya, Anda beli ini untuk apa? Biar dapat duit banyak. Baru saja Anda keluar duit banyak, belum tentu hasilnya lebih banyak lagi. Ini kerugian yang na'udzubillah. Padahal semuanya diwajibkan mengucapkan kalimat yang sama. Kami beriman kepada Allah. Tak ada Allah menyuruh beriman pada yang lain. Yaitu apa? Keimanan dalam artian yaitu bergantung dan taat serta seterusnya itu. Semuanya wajib bersatu dengan kalimat yang sama. Kemudian, dan di dalam kandungan perintah ini ada larangan dari perpecahan. Ya, tidak boleh terjadi ikhtilaful kalimat. Kalimatnya lain-lain. Yang satu mengajak ke Allah, yang lain mengajak ke kubur Abdul Qadir Jailani misalkan, dan seterusnya. Ini perpecahan. Perpecahan dalam perkara yang paling mendasar, na'udzubillah. Dan juga di dalam firman Allah ini ada isyarat bahwasanya mukminin itu bagaikan satu badan.
Sebagaimana badan kita itu mulutnya satu saja, harusnya kaum muslimin kalimatnya juga satu saja. Dan tujuannya satu, yaitu apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Bukan masing-masing punya agenda sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri. Padahal mulutnya satu badan mulutnya satu saja. Tak boleh tahu-tahu tangan tak suka ikut ucapan kaki, tangan punya mulut sendiri, kaki punya mulut sendiri. Saya tak suka ikut kepala yang itu, perut juga punya mulut sendiri. Tak ada, semuanya satu mulut saja. Dan semuanya asalnya adalah dari satu hati, satu jantung saja, dengan jantung yang tepat, bukan jantung yang kufur, yang keliru. Ini Masya Allah, tadabbur yang sangat mendalam dari Imam As-Sa'di. Dan di dalam firman Allah Ta'ala, qulu amanna billah, dan sampai akhirnya ada penunjukan tentang bolehnya seseorang itu menisbatkan keimanan pada diri sendiri. Dan ini bukan bagian dari tazkiyatun nafas, yaitu fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian mentazkiyah diri sendiri, kami adalah orang yang beriman, bukan begitu. Tapi apa? Ketika kita di hadapan orang kafir, kita terang-terangan mengatakan kami beriman pada Allah, kami tidak beriman kepada patung-patung ataupun yang lainnya. Boleh mengatakan seperti itu. Bukan tujuannya memuji diri sendiri, tapi tujuannya adalah untuk membezakan jalan kita dengan jalan orang-orang musyrikun. Tapi apa? Kata Imam As-Sa'di, dalam pola yang diikat, yaitu diikat dengan tujuan yang baik macam tadi, bukan tujuannya untuk memuji dan mengagumi diri sendiri. Bahkan memang ini adalah kewajiban, karena Allah memerintahkan itu. Orang lain mengatakan kami beriman kepada Bunda Maria, atau kami beriman kepada patung Ganesha, atau kami beriman kepada salib atau apa. Kita wajib untuk mengucapkan yang benar. Kami beriman hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa semuanya. Ini wajib. Berbeza, kata beliau, dengan perkataan ana mukmin, saya adalah orang yang mukmin di hadapan sesama mukminin, di hadapan sesama muslimin. Maka ini seakan-akan apa? Menjamin diri sendiri adalah penghuni surga. Dan ini tak boleh. Makanya perintah tadi itu diikat, yaitu ketika kita berhadapan dengan ahli syirik wal kufur, kita katakan kami tidak ikut kalian, kami adalah orang yang beriman pada Allah. Tapi kalau sesama di hadapan sama muslimin, jangan kita mentazkiyah diri sendiri. Oh, Anda baru derajat muslim, saya sudah mukmin, guru saya sudah muhsin, dan seterusnya. Tak boleh. Karena apa? Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kalian menyucikan diri sendiri, yaitu mengklaim, mendakwakan diri sendiri sudah suci, sudah bersih. Karena Allah yang lebih tahu dan paling tahu siapa yang bertakwa. Dan seperti itu pula, kata beliau, tidak boleh ucapan saya mukmin kecuali digandengi dengan istisna, dengan apa? Perkecualian dengan masyiah Allah Ta'ala, yaitu saya mukmin insya Allah. Itu boleh. Karena apa? Ini semua dengan taufik Allah dan disertai dengan harapan untuk Allah menjaga iman kita sampai mati. Kembali ke pembahasan ayat sebelumnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Kenapa? Karena kalau tidak diiringi dengan ucapan insya Allah, di dalamnya ada tazkiyatun nafas, yaitu ada penyucian diri, yaitu mengklaim diri sudah suci, dan persaksian bahwasanya diri kita memang jiwa yang mukmin. Nah, ini tak boleh. Kita tidak tahu jiwa kita, tapi kita masih terus memerangi jiwa kita agar mau beriman pada Allah. Maka firman Allah di sini, amanna billah, yaitu wajib, yaitu bahwasanya Allah itu adalah wajibul wujud, wahidun ahad. Jadi bukan hanya beriman Allah ada semata, tapi kita beriman bahwasanya Allah memang wajib untuk ada, tak mungkin dia tidak ada, dan dia itu satu saja, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak seperti pola apa? Makhluk. Ini DNA-nya sama ini. Oh, berarti apa? Ini memang anak beranak, anak beranak, ayah berayah kan? Saudara mara, adik beradik. Bukan. Allah betul-betul satu saja, tidak punya cabang
dan tidak berasal dari percabangan yang lain. Dalam keadaan dia disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan. Jadi yang namanya beriman pada Allah bukan hanya beriman Allah itu ada, tapi apa? Juga beriman dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya, disucikan dari seluruh kekurangan dan aib. Dia satu-satunya yang berhak untuk ditunggalkan dalam peribadatan. Jadi masuk di dalam iman pada Allah adalah iman kepada uluhiyah Allah, satu-satunya, yang lain tidak punya hak untuk disembah. Seluruh ibadah hanya untuk Dia, dan tanpa melakukan perserikatan terhadapnya dengan seluruh makhluk, yaitu tak ada sesuatu pun yang diperserikatkan dengan Allah dari sisi manapun. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.